Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mengawali dengan renungan Balabes terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita doa bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dari tidur Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati apa yang kami baca, biarlah kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik Teruna, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Efesus 2 ayat 17 sampai 20. Kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Adik-adik, Kak Sony punya cerita. Kilua adalah seorang Kristen dari pengungsi negara Suriah. Ia berhasil tiba di Jerman dan ditampung oleh satu keluarga. Keluarga ini dari Jerman, dari orang Jerman. Semula ia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Kita pun juga sama ya, kalau kita berada atau datang ke tempat yang tidak pernah kita jumpai, pasti kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Namun keluarga itu selalu membantu dan mendampinginya dengan sabar. Hingga akhirnya Kilua merasa dirinya sudah diterima dengan utuh dari keluarga tersebut, bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang. Apa sih dalam bacaan ini? Rasul Paulus melanjutkan penjelasan tentang hidup yang dipersatukan Kristus. Orang-orang Kristen bukan Yahudi diterima dalam keberadaan yang sama dengan orang-orang Kristen Yahudi. Tidak ada lagi yang menjadi orang asing atau pendatang. Namun di bacaan ini telah bersama-sama menjadi sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Hal ini penting adik-adik ditekankan oleh Rasul Paulus di tengah ancaman perpecahan yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada saat itu. Perpecahan tentu bukan hal yang menguntungkan pada saat itu bagi kesaksian tentang Yesus Kristus. Rasul Paulus pada pagi hari ini mengingatkan untuk menjaga keutuhan dengan mengingat kebersamaan sebagai bagian dari keluarga Allah. Adik-adik Teruna, kita mungkin pernah mengalami seperti Kilua tadi. Hidup yang kurang menyenangkan dalam persekutuan bersama dengan teman-teman kita. Tentunya teman-teman seiman kita. Barangkali ada tutur kata atau sikap mereka yang tidak berkenan di hati kita. Akibatnya kita pasti berpikir untuk mundur dari persekutuan Teruna. Contohnya gini, misalnya teman-teman adik-adik, teman Teruna itu adik-adik baru datang ke ibadah Teruna, terus adik-adik tuh merasa asing. Jangan. Emang awalnya begitu berat, cuman terima. Dengan berjalannya waktu mereka akan menerima adik-adik. Dengan itu kita tuh ngerasa kayak bukan orang asing lagi. Seperti bacaan kita pada pagi hari ini.
Adik-adik, pada bacaan pagi hari ini bukan semata-mata Rasul Paulus itu untuk menyatukan perpecahan di jemaat Efesus ini ya dengan cara tadi, menghilangkan atau menerima orang-orang asing yang ya orang Yahudi Kristen atau bukan itu bersatukan oleh Rasul Paulus. Tuhan adalah alasan kita sehingga kita masuk dalam keluarga Allah ini. Tuhan yang telah menerima keberadaan kita sebagai orang asing, bukan sebaliknya. Sebab itu, mari adik-adik kita bangun sukacita dalam kehidupan bersama di tengah persekutuan ini demi memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Kak Sony ingin mengajak kita berdoa sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan kami telah membaca firman-Mu Tuhan Yesus tentang jemaat Efesus di mana mereka telah menerima keberadaan orang asing Tuhan. Tuhan bantu kami sebagai anak-Mu, biarlah kami juga ikut serta menerima dari keberadaan orang-orang asing, atau kami pun dapat berada di tengah-tengah orang asing sehingga kami bisa ikut beradaptasi Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di lingkungan sekolah kami, di lingkungan teman-teman kami, atau di lingkungan rumah kami Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, biarlah kami sebagai anak-Mu menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, berkati akan aktivitas hari ini, biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan dengan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.